Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Dan hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk menyaksikan keindahan atau suasana di salah satu danau yang bernama Danau Luzern di Switzerland. Musim semi akan segera tiba, maka suasananya pun akan berbeda dengan musim-musim lainnya seperti musim dingin, musim gugur, ataupun musim panas. Dan untuk saya pribadi, musim semi adalah merupakan salah satu musim yang sangat saya sukai. Karena di musim ini bunga-bunga sudah mulai bermunculan kembali. Pohon-pohon yang tadinya rontok ya, tidak ada daunnya, daunnya pun muncul kembali. Jadi seperti membawa suasana kehidupan yang sangat positif untuk kita nikmati. Dan sahabat semuanya, pada kesempatan hari ini saya pun ingin mengajak again dan again ya, untuk teman-teman yang menyukai keindahan di negara Swiss. Saya akan sedikit berjalan-jalan berkendaraan hari ini. Dan kalau di sini semua harus kita bikin sendiri ya kebanyakan. Jadi hari ini pun saya akan mengendarai kendaraan untuk memperlihatkan suasananya seperti apa. Nah, untuk selengkapnya silahkan diikuti videonya. Mungkin saya pun akan memberikan sedikit informasi kepada teman-teman yang akan berkunjung ke negara Swiss dan berencana untuk menyewa kendaraan nyetir sendiri ya. Jadi di negara ini kita nyetirnya di sebelah kanan, yang berarti si setirnya itu ada di sebelah kiri seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Dan tentu saja untuk gear atau untuk persnelengnya itu kita memakai tangan kanan. Sedangkan kalau kita berkendaraan di negara Indonesia, setirnya ini kan ada di sebelah kanan ya, di kursi sebelah ini. Nah, namun kalau di sini tuh berkebalikan seperti itu. Tentu saja hal ini pun sangat harus kalian perhatikan. Cara-cara berkendaraan di negara ini banyak bedanya ya dengan di Indonesia. Jadi di sini pun saya menyarankan, jika kalian belum pernah berkendaraan di negara yang memakai jalur kanan, lebih baik kalian mempergunakan transportasi umum saja. Jadi supaya liburannya menyenangkan ya, tidak bikin stres. Karena di negara ini peraturannya sangat ketat. Jika kita sampai melanggar, apalagi yang besar ya langgarannya, itu akan mahal. Dan selain itu pun kita akan mendapatkan problem yang sangat besar. Jadi liburannya tidak akan menyenangkan lagi. Nah, ini kan hanya sekedar saran ya, namun sekali lagi semuanya terserah kepada kalian. Dan baiklah sahabat tercinta, kita mulai perjalanan kita hari ini. Suasananya seperti ini, dimana kalau di atas gunung masih ada salju. Hari ini saya akan mempergunakan jalan tol atau highway. Tentu saja sekali lagi di sini kita mempergunakan jalur kanan ya teman-teman, jangan lupa. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengendarai kendaraan di negara Swiss, sekali lagi ini hal yang sangat penting kalau kita mengendarai kendaraannya di sebelah kanan. Perjalanan ini tentu akan saya singkat saja karena saya akan memperlihatkan kalau saya nanti sudah sampai di lokasi yang bernama Vitznau. Dan ini adalah Danau Luzern, tepatnya sekarang saya berada di lokasi yang bernama Vitznau. Seperti ini kecantikan danaunya. Jika kalian datang dari kota Zurich menuju tempat ini hanya sekitar kurang lebih 1 jam dengan berkendaraan, atau juga kita bisa selalu mempergunakan transportasi umum seperti kereta.
Dan tentunya kalau ke tempat-tempat kecil kita pun bisa mempergunakan bis ya sebagai transportasi umum lanjutannya. Namun hari ini saya akan memperlihatkan kepada kalian di mana di danau ini pun kita bisa mempergunakan perahu untuk berkeliling. Jadi ini pun bebas ya, kita bisa melakukannya keliling keseluruhan danau ataupun kita bisa berhenti di tempat-tempat tertentu saja. Inilah perahu yang saya tunggu, di mana ini akan berhenti dan juga selanjutnya akan menuju ke kota Luzern. Sekali lagi teman-teman, saat ini saya berada di Witzenau, juga sama ya di Danau Luzern ini, di mana danau ini cukup besar dan perahu ini tentu saja berhenti di setiap kota-kota yang atau desa yang ada di sepanjang Danau Luzern ini. Tentu saja untuk membayar tiketnya kita bisa membelinya secara online ataupun kita bisa mengunjungi counter yang ada di sini. Namun perlu diketahui ya oleh teman-teman, ada juga beberapa counter kecil atau desa kecil yang tidak mempunyai counter tiket. Jadi di sini perlu atau dipastikan kalian sudah membeli tiket sebelumnya. Ini pun berlaku untuk naik kereta atau bis atau kendaraan umum lainnya. Jadi sebelum kita menaiki kendaraan umum tersebut, maka kita diwajibkan untuk mempunyai tiket. Nah, untuk teman-teman tentu saja bisa membeli day card ya, tiket yang berlaku 24 jam, di mana dengan tiket tersebut kita bisa dengan bebas mempergunakan perahu, kereta atau juga bis. Namun itu biasanya hanya untuk provinsi tertentu. Jadi di sini kalian harus berhati-hati apakah tiket tersebut berlaku untuk tempat-tempat yang akan kalian kunjungi. Namun jika kalian membeli Swiss Pass ya, nah ini lain lagi ya. Tiket ini berlaku untuk seluruh negara Swiss. Namun tentu saja harganya akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan day card yang hanya untuk satu kanton saja. Di sini kita harus betul-betul pandai apakah kita memerlukan day card untuk satu kanton ataukah kita memerlukan Swiss Pass untuk seluruh negara, karena perbedaan harganya cukup banyak. Tidak terasa sekarang perahunya akan meninggalkan kita menuju kota Luzern. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman yang akan berlibur ke negara Swiss dan menginginkan satu boat tour di Lake Luzern atau di lake danau lainnya di negara ini. Demikianlah sharing saya untuk kesempatan video kali ini. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih. Jika ada saran dan komen silahkan ya ditulis di kolom komen yang sudah disediakan di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.